Ya, ada tadi gambar-gambar. Oh, tidak ada, hilang tadi gambarnya. Ini ada tadi gambar-gambar kita. Api panas tadi. Ya. Ya, jadi kesimpulannya tadi kita sudah membahas, membuat sketsa tentang segitiga itu ya. Segitiga tentang apa namanya? Tentang tentang apa yang terjadi di alam ini tadi nih. Ya, ini. Ya. Ini kita lihat tadinya seperti ini. Ya, jadi makrifat jiwa seperti ini. Ya, jadi kurang lebih bersegitiga, jadi menuju pada kesempurnaan. Ini makrifat, ini jiwa. Nah, jemaah sekalian, jadi kita sudah lihat tadinya. Nah, jadi ada kemungkinan kita. Jadi kata-kata sempurna dan kurang itu maksudnya gradasi ya. Jadi sebab dan akibat, sempurna dan kurang. Ya, kita menamakan hubungan ini dengan hubungan zahir dan batin. Nah, jadi itu pembahasan kita pada pertemuan yang lalu, sehingga dikatakan oleh karena itu hubungan alam zahir dengan alam batin adalah hubungan akibat dan sebab. Ya, jadi alam zahir itu adalah akibat, kita sudah bahas tadi sore. Alam batin itu adalah sebab. Jadi tidak mungkin alam batin belakangan. Yang namanya sebab kan selalu duluan. Ingat, dalam sebab dan akibat, kadang sebab dan akibat kelihatan bersamaan. Tetapi secara akal sebab pasti duluan daripada akibat. Jadi pasti sebab duluan daripada akibat. Jadi kalau kita lihat zahir, yang zahir ini adalah konsekuensi daripada yang batin. Karena yang batin adalah sebab, sedangkan yang zahir adalah akibat. Sehingga yang akibat bergantung kepada sebab. Tadi kita sudah terangkan. Ya. Nah, jadi sampai di sini pembahasan kita. Nah, sekarang kita masuk ya sini. Pada hakikatnya, jadi pada hakikatnya dalam konteks ini berlaku sistem sebab dan akibat. Jadi ini ya, jadi kita benar-benar bersambung tadi pembahasan kita, Pak Bu sekalian ya. Ya. Jadi ini bersambung tadi pembahasan kita. Jadi pada hakikatnya dalam konteks ini berlaku sistem hukum sebab dan akibat. Ya. Jadi berlaku hukum sebab dan akibat. Zahir yang disaksikan ini, zahir maksudnya lahir, yang empirikal yang disaksikan oleh panca indera kita, ya, itu adalah tegak. Maaf, jatuh remote-nya. Jadi zahir yang disaksikan ini keberadaannya tegak atas dasar batin. Ya. Jadi yang lahir ini disaksikan ini yang kita lihat dengan panca indera, keberadaannya itu bisa ada karena bergantung kepada batin. Jadi tegak atas dasar batin artinya bahwa berpijak pada yang batin atau bergantung pada yang batin. Ya, jadi batin dulu baru yang zahir. Jadi kita bisa gambarkan seperti ini. Ini batin dulu, jadi kita ke batin dulu. Baru kemudian yang zahir. Ini, ya. Di batin dulu baru kemudian zahir. Ya. Meskipun pada dasarnya batin juga menyertainya. Ya, artinya bahwa selalu yang zahir ada batin di sana. Tetapi selalu awalnya urutannya batin dulu baru zahir. Tapi kita tidak menyaksikannya, jadi yang batin kita tidak saksikan, tapi selalu ada di sana. Seperti pembahasan kita bentuk itu selalu bersama dengan benda materi. Tapi bentuk tidak pernah kita lihat, yang kita lihat materinya. Yang kita lihat adalah meja berbentuk segi empat. Tapi pernahkah kita melihat segi empat berdiri sendiri? Tidak pernah. Meja berbentuk bulat, bundar. Pernahkah kita melihat bundar berdiri sendiri? Tidak pernah. Nah, jadi jemaah sekalian yang kita lihat adalah meja berbentuk bundar. Jadi bundarnya bentuknya itu adalah batin, tidak kelihatan, tetapi selalu bersama dengan bendanya. Ketika kita menyaksikan zahir, batin juga secara aktual tersaksikan oleh kita. Ya, jadi pada saat kita menyaksikan yang zahir, jadi Bapak sekalian yang baru masuk, kita bicara lagi sedikit tentang hubungan hubungan materi dan bentuk ya, materi dan bentuk. Jadi kita bicara sedikit hubungan materi dan bentuk. Ini tadi pembahasan kita ya. Jadi materi dan bentuk ini tadi ya. Nah, ini dia tadi pembahasan kita sore ya. Ini tadi pembahasan kita sore ya. Nah, jadi jemaah sekalian, jadi kita tambahkan sedikit sini pembahasan materi dan bentuk ya. Jadi kalau kita melihat benda apa saja? Pasti ada materi dan bentuk. Jadi kalau kita sampaikan kuiditas ya. Jadi tadi sore kita bicara kuiditas. Quiddity ya.
adalah segala sesuatu selain Allah, terutama yang zahir. Kita terutama yang zahir. Yang zahir artinya nampak oleh panca indera. Ini maka setiap kita menyaksikan yang zahir, selalu ada dua unsur di dalamnya. Yaitu unsur yang pertama adalah benda. Bendanya, materinya. Yang kedua adalah bentuknya. Kita menyaksikan bentuknya. Ya. Jadi selalu kita menyaksikan benda dan bentuk. Ya. Jadi benda dan bentuk, ini bahasa Yunaninya, orang Aristoteles menyebutnya hailo. 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 Dan ini adalah morph. Morph, ya. Morph. Ya. Ini adalah morph, adalah bentuk. Ya, ini shape. Jadi disebutlah dengan filsafat Aristoteles itu hailomorphism. Hailo adalah bendanya, dibawa ke dalam bahasa Arab menjadi hayula. Dan nanti kalau Bapak Ibu membaca buku bahasa Arab tentang filsafat dan disebut dengan tulisannya hayula, nah itu maksudnya hailo, hayula. Jadi ada hayula, ada benda dan ada bentuknya, ada surahnya. Jadi bentuk, baik materi dan bentuk. Nah, jemaah sekalian, kita sampaikan bahwa yang materi itu bendanya, jadi ini materi. Sedangkan bentuknya non materi. Tapi tidak pernah ada benda tanpa bentuk. Sedangkan bentuknya itu adalah non materi. Mana buktinya? Yang masuk dalam pikiran kita adalah bentuknya benda, bukan bendanya. Kita sudah sampaikan bahwa kalau kita melihat sesuatu atau kamu persepsi sesuatu dan sesuatu itu masuk ke dalam kepala kita, bendanya, tentu kepala kita tidak muat. Ya, bayangkan kalau batu besar masuk di kepala kita, mana bisa? Ya, api masuk dalam kepala kita, itu pasti terbakar kepala kita. Jadi pada saat kita melihat api, yang masuk dalam pikiran kita apa? Cuma bentuk api saja, bentuk-bentuk api, ya. Dan fahaman kita tentang api. Begitu ya pada saat kita menyaksikan misalnya kita menyaksikan batu. Nah, batunya itu apa efeknya, apa pengaruhnya batu? Kan berat. Nah, pada saat kita masukkan di pikiran kita, beratnya batu tidak ada. Lalu apanya batu yang masuk dalam pikiran kita? Yaitu bentuknya dan fahaman kita tentang batu. Ya. Jadi itu adalah yang masuk dalam pikiran kita adalah bentuknya saja, ini bentuknya. Jadi bisa dipastikan bentuk ini adalah non fisik, jadi bentuk ini adalah non fisik. Jadi bisa disimpulkan di sini kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, natijahnya, kesimpulannya adalah benda itu adalah fisik, ya, fisik. Fisik, sedangkan bentuk adalah metafisik. Ya. Metafisik. Ya, metafisik. Ingat, ini meta artinya melampaui. Ya, ini meta artinya melampaui. Jadi beyond fisik. Jadi ini adalah fisik, ini adalah beyond fisik, melampaui fisik. Over fisik, melampaui fisik. Jadi benda fisik, kemudian bentuk metafisik. Ya, jadi dengan demikian bisa diartikan juga ini adalah materi, ini adalah non materi. Bendanya, materinya, dan bentuknya non materinya. Nah, jemaah sekalian, dan kita tidak pernah menyaksikan benda tanpa bentuk. Berarti tidak pernah kita menyaksikan zahir tanpa batin. Karena ini metafisiknya adalah non materinya adalah batin, ini adalah zahirnya. Jadi tidak pernah kita menyaksikan zahir tanpa batin. Tapi bisa ke batin tanpa zahir? Bisa, yaitu di kepala kita tadi batin. Batinnya benda-benda di kepala kita, bendanya tidak masuk, materinya tidak masuk. Nah, jadi kesimpulannya, ya, kesimpulan kedua ini pertama ya. Ini adalah kesimpulan pertama. Kesimpulan kedua, ya. Kesimpulan kedua berarti, ya. Kesimpulan berarti, ya, berarti batin, ya, batin bisa hadir tanpa zahir, ya. Tetapi zahir, ya, tidak bisa hadir tanpa
batin. Ya. Jadi jemaah sekalian, jadi ini kesimpulan kedua, batin bisa hadir tanpa zahir. Jadi bisa hadir. Jadi kata kuncinya di sini. Bisa hadir tanpa batin, tapi zahir tidak bisa hadir. Tidak bisa hadir tanpa batin. Ulangi lagi, batin bisa hadir tanpa zahir. Tetapi zahir tidak bisa hadir tanpa batin. Dan dengan demikian, kalau begitu, zahir itu bergantung sepenuhnya kepada yang batin. Tapi yang batin tidak bergantung kepada yang zahir. Ya. Ketika zahir bergantung kepada yang batin, dan batin tidak bergantung kepada yang zahir, mana yang utama? Tentu yang utama, yang primer itu adalah yang batin. Ya. Kemudian disebutlah dengan sebab. Sedangkan yang zahir adalah merupakan efek atau akibat saja. Jadi batin di sini adalah kosnya, sebabnya, ilahnya. Sedangkan batin di sini adalah efek ataukah maklulnya, pembahasan kita tadi sore. Jadi begitu Bapak sekalian. Jadi kita kembali lagi. Jadi zahir yang disaksikan ini keberadaannya tegak ataukah kita sebut bergantung kepada yang batin. Meskipun pada dasarnya batin juga menyertainya, artinya batin selalu ada, ya. Tapi kita tidak menyaksikannya. Kita tidak menyaksikan yang batin. Tadi kita katakan tidak pernah dari antara Bapak Ibu yang menyaksikan lingkaran bulat, bundar, segi 4, segi 3, segi 5, segi 7 dan seterusnya. Tidak pernah kita menyaksikannya. Tidak pernah kita menyaksikan bentuk piramida. Tidak pernah kita menyaksikan bentuk yang lain, bentuk-bentuk geometris. Kapan kita menyaksikan bentuk-bentuk geometris itu? Apabila menyatu dengan bendanya. Kita bisa melihat bundaran pada saat kita menyaksikan meja bundar. Kita menyaksikan yang disebut dengan, kita tahu yang namanya bulat setelah menyaksikan bola kaki ataukah bola sepak yang bulat. Ya. Jadi bola sepak itu bulat, seperti bumi juga bulat. Ya. Kita menyaksikan segitiga setelah menyaksikan mistar, ya, penggaris segitiga. Jadi segitiga sendiri sebagai segitiga, bulat sebagai bentuk sebagai bulat, bundar sebagai bundar tidak pernah kita saksikan di luaran, itu hanya ada di dalam mental kita, pikiran kita saja karena dia sifatnya batin. Maka disebutlah bahwa keberadaannya yang zahir bergantung kepada yang batin, selalu ada walaupun yang namanya batin tidak pernah kita bisa lihat. Kita tidak menyaksikannya. Ketika kita menyaksikan yang zahir, batin juga secara otomatis tersaksikan oleh kita. Ini kalau kita bawa dalam tadabbur kita, dan Allah itu adalah batinnya segala batin. Ingat, Allah itu adalah batinnya segala batin. Allah itu adalah sirrul asrar, rahasianya segala rahasia. Allah itu adalah gaibul ghuyub, gaibnya segala yang gaib. Dan Allah mengatakan apa di dalam tadabbur kita? Huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Bukan hanya kita, tetapi huwa ma'ahum aina ma kanu. Dia Allah bersama mereka di mana saja mereka semuanya berada. Jadi sama pembahasannya dengan Al-Quran, dengan irfan, dengan hikmah. Jadi satu. Ketika kita menyaksikan zahir, batin juga secara aktual tersaksikan oleh kita. Ulangi lagi, ketika kita menyaksikan yang zahir, maka batin juga secara aktual tersaksikan oleh kita. Jadi ini menunjukkan bahwa kita tidak pernah berpisah dengan yang batin, ya. Tidak pernah berpisah, ya. Jadi ketika kita menyaksikan yang zahir, maka batin juga secara aktual tersaksikan oleh kita. Ya. Jadi ketika kita menyaksikan yang zahir, maka batin juga secara aktual tersaksikan oleh kita. Ya. Jika seseorang penglihatan batinnya terbuka, nah perhatikan sekalian, ada penglihatan batin terbuka, namanya zauq, musyahadah. Jadi jika seseorang penglihatan batinnya terbuka, seperti yang diakui Imam Ali, tidak mungkin saya menyembah sesuatu kalau saya tidak melihatnya. Melihat apa maksudnya? Melihat secara batin. Jadi apabila seseorang penglihatan batinnya sudah terbuka itu kalau bahasa lainnya juga adalah mukasyafah, kasyaf. Kasyaf itu tersingkap, terbuka. Ya. Jadi mukasyafah baru terjadi musyahadah, begitu Pak sekalian. Jadi dimulai daripada usaha mukasyafah, baru kemudian musyahadah.
tidak bisa terjadi musyahadah kalau tidak terjadi mukasyafah. Dan untuk untuk membuka mukasyafah itu perlu kita melakukan ma'rifah dan riyadhah. Ma'rifah itu mengenal Allah seperti pembahasan kita tadi, dan mengamalkan apa yang kita saksikan itu, terutama dari sisi syariat. Karena kita ini kan dalam agama kita ini ada 3 unsur penting, yaitu ma'rifat, kemudian syariat, dan hakikat. Kalau Bapak Ibu sekalian biasa dengarkan di luar sana ya, kalau kita Bapak Ibu biasa dengarkan di luar sana, mereka mengatakan bahwa ada 5 kan begitu. Yang pertama katanya adalah ma'rifat. Jadi kalau di luar sana ma'rifat ya. Ini warnanya kurang terangnya. Kita ganti warnanya. Jadi pertama adalah ma'rifat ya. Baru kemudian syariat, kemudian tarekat, baru kemudian hakikat, kan begitu ya. Jadi kalau kita biasa dengarkan di sana, ini yang paling awal ini 1 ma'rifat, baru syariat, baru tarekat, baru hakikat. Nah, salah ya, terbalik. Kalau versi tasawuf bukan ma'rifat dulu ya, syariat dulu ya, terbalik ya. Ini harusnya di sini salah, syariat dulu sini ya. Nah, jadi terbalik ya. Kalau di versi tasawuf ini kita bicarakan. Yang pertama dulu adalah syariat ya. Kemudian tarekat, kamu gitu ya. Tarekat. Kemudian apalagi ma'rifat ya. Baru hakikat. Nah, begini Pak, kalau ini versi tasawuf biasanya. Terutama versi tarekat. Nah, karena di sini kan ada tarekat ini sebetulnya. Ada syariat dulu, baru kemudian tarekat, baru ma'rifat, baru hakikat. Itu tingkatannya mereka. Nah, cuma sekalian kalau kita lihat dari sisi kitab suci kita dan ajaran Nabi kita, itu permulaannya justru bukan syariat. Ya. Permulaannya adalah ma'rifat, seperti kata Nabi juga, awaluddin ma'rifatullah. Ya, Imam Ali mengatakan begitu. Awaluddin ma'rifatullah, bukan syariat. 1. Yang kedua, kalau kita lihat ayat-ayat yang turun di awal, yaitu surat Iqra, itu kan perintah membaca, bukan sholat. Syariat itu kan sholat, puasa, zakat, haji. Nah, waktu pertama kali ayat turun kepada Nabi atau disuruh menyampaikan ayat, itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu Iqra, bukan syariat, bukan perintah sholat. Yang ketiga, argumen ketiganya adalah bahwa ada 2 periode Makkiyah dan Madaniyah dalam kenabian. Semua ayat-ayat atau surat-surat yang turun di periode Makkiyah itu berbicara tentang ketuhanan, ma'rifat kepada Tuhan. Ya, jadi semua berbicara tentang ma'rifat kepada Tuhan. Ayat-ayat yang berbicara tentang syariat justru di Madinah, seperti tadi haji, puasa, dan sebagainya itu turun di Madinah. Jadi syariat itu turun di Madinah, bukan di Mekah. Nah, dengan demikian berdasarkan pelajaran kita justru awalnya harus ma'rifat. 1 ya. Jadi harusnya yang pertama adalah ma'rifat. Jadi kita ganti di sini kalau versi kita yang pertama adalah ma'rifat di sini ya. Ma'rifat. Nah, kemudian tarekat. Apakah perlu tarekat? Ini syariat dan tarekat kan sama saja sebetulnya. Syariat itu sudah tarekat. Jadi syariat itu dari kata syari jalan, tarekat tarik jalan juga. Nah, dengan demikian syariat itu adalah justru untuk jalan menuju kepada Dia. Jadi syariat itu adalah mi'raj, tangga menuju kepada Allah. Seperti misalnya dikatakan as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu caranya umat Islam untuk naik ke atas. Mi'raj itu alat untuk naik. As-salatu mi'rajul mu'minin. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu membersihkan hati kita dari perbuatan-perbuatan fahsya dan munkar, sehingga salat itu menggerakkan kita ke atas karena semakin ma'rifat kita. Jadi dengan demikian syariat dan ma'rifat tarekat satu gitu. Jadi ini sebetulnya satu. Jadi cukup disatukan saja. Jadi satu. Tidak perlu dibagi 2 seperti ini. Nah, dari mana pembagian 2 seperti ini? Terutama saudara-saudara kita yang percaya adanya tarekat seperti tarekat Naqsabandiyah, tarekat Akmaliyah, Sanusiyah, Khalwatiyah dan sebagainya. Jadi itu tarekat namanya Mas sekalian.
Nah, kalau di kita syariat sudah merupakan tarekat sekaligus. Jadi cukup 3 saja, yaitu ma'rifat. Setelah kita mengenal Allah, kita menjalankan syariatnya di sini, syariat ya, kita menjalankan syariat. Nah, kita menjalankan syariatnya untuk apa? Jalan menuju ke mana? Menuju ke puncak. Apa itu di puncak sana? Di puncak sana adalah hakikat ya. Di hakikat segala sesuatu. Jadi dia adalah hakikatul hukuk ya, hakikat. Hakikatnya segala hakikat atau sirrul asrar, gaibul guyub dan seterusnya. Jadi inilah paling tinggi hakikat, hak dari kata hak hakikat. Jadi pertama sekali beragama ma'rifat. Setelah kita ma'rifat, kita kenal Allah, kita menyembah Dia, syariat namanya. Menyembah secara secara mahda maksudnya. Jadi syariat kita menyembah Dia, ma'rifat kita menyembah Dia, baru kemudian dalam penyembahan itu menggerakkan kita ke hakikat. Jadi syariat itu ditempuh jalan kendaraan menuju kepada yang hakikat. Jadi syariat itu tidak boleh berhenti. Salatnya sama dari dulu sampai sekarang sama. Tetapi jiwa, nafs orang yang salat itu harusnya semakin dekat kepada puncak. Puasa sama saja setiap tahun. Tetapi hendaknya jiwa yang berpuasa semakin mendekat kepada hakikat. Maka puasa, salat, dan yang lain itu adalah tujuannya agar mendekat kepada Allah. Contohnya puasa. Puasa itu adalah la'allakum tattaqun, supaya bertakwa, berarti dekat ke sini. Salat itu dikatakan aqimis salata lidzikri. Dirikanlah salat untuk mengingat aku. Mengingat apa? Masuk ke dalam Dia. Jadi ma'rifat, syariat dan hakikat. Inilah yang kita dapatkan di dalam kitab suci kita. Jadi kita teruskan. Jadi seseorang yang penglihatan batinnya terbuka, ya. Jadi kalau seseorang penglihatan batinnya terbuka, tidak mungkin menyaksikan penyaksian zahirnya tidak membawanya pada penyaksian batin. Ulangi lagi. Jadi seseorang yang penglihatan batinnya terbuka, kan tadi batin dan zahir tidak pernah terpisah. Nah, cuma bagi kita orang awam, kebanyakan yang kita saksikan cuma zahirnya, bendanya saja. Batinnya tidak menyaksikannya. Padahal tadi kita sudah bahas bahwa yang zahir tidak pernah berpisah dari yang batin. Ya. Kenapa? Karena yang batin inilah yang menjadi awal daripada yang zahir. Tidak mungkin ada zahir kalau tidak ada batin. Batin sebabnya, zahir adalah akibatnya. Ya. Jadi batin ini yang memunculkan, zahir adalah yang dimunculkan. Jadi zahir adalah dimunculkan, batin adalah yang memunculkan. Jadi yang memunculkan zahir justru batin. Jadi mana yang utama tadi kita sudah terangkan, yang utama, yang primary, yang asola, yang prinsipil, yang mendasar adalah batin. Tetapi sayang mayoritas kita hanya menyaksikan yang zahir, tidak menyaksikan yang batin. Nah, maka dikatakan di sini, apabila seseorang sudah berhasil menyaksikan yang zahir, dan kemudian batinnya juga secara aktual terbuka, batinnya terbuka, seperti ini, maka secara otomatis dia akan tersaksikan seperti ini. Jika seseorang penglihatan batinnya terbuka, sudah terbuka nih. Jadi kalau penglihatan batin kita sudah terbuka di sini. Jadi syaratnya terbuka. Tidak mungkin menyaksikan zahirnya saja dan tidak membawanya pada penyaksian batin. Itu tidak mungkin. Apa sebabnya? Sebab wujud zahir tidak lain merupakan bentuk dan gambaran dari wujud batin. Ya, jadi begitu. Jadi ulangi lagi, sebab wujud zahir itu tidak lain merupakan bentuk dan gambaran dari wujud batin. Ya, jadi begitu. Jadi tidak pernah bisa. Nah, jadi makanya ketika orang Yahudi mengatakan kepada Imam Ali, wahai Ali, kok kamu menyembah Tuhan, menyembah sesuatu yang kamu tidak lihat? Ya, apa kata Ali? Apa kamu bilang? Alangkah bodohnya saya kalau menyaksikan sesuatu yang saya tidak lihat. Justru penglihatan batin saya lebih terang benderang daripada penyaksian zahir saya. Iya, penyaksian zahir itu masih menyimpan potensi keraguan. Tetapi kalau penyaksian batin tidak akan ada keraguan sama sekali. Jadi penyaksian batin itulah yang membawa orang kepada hakul yakin.
Jadi penyaksian batin itu yang membawa orang kepada hakul yakin. Ya, itu kata Imam Ali. Jadi wujud zahir tidak lain merupakan bentuk dan gambaran dari wujud batin. Jadi itulah jemaah sekalian. Wujud zahir tidak lain merupakan bentuk dan gambaran wujud batin. Ya, jadi kita lihat ini. Jadi wujud zahir tidak lain merupakan bentuk dan gambaran dari wujud batin, seperti itu. Wujud zahir tidak lain merupakan bentuk dan gambaran dari wujud batin. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian, ini sejalan dengan surat Al-Baqarah. Ya, kita biasa angkat surat Al-Baqarah ya. Surat Al-Baqarah itu surat 2 ayat 115 ya. Kita lihat di sini. Surat Al-Baqarah ya. Surat 2 ayat 115. Ya. Nah, jadi kita sering angkat ini. Allah berfirman, walillahil masyriqu wal maghribu. Dan milik Allah lah al-masyriq dan al-maghrib. Milik Allah lah timur dan barat. Maksudnya semuanya. Ala kulli syai', terhadap segala sesuatu. Fa'aina ma tuwallu, maka kemana saja menghadap. Fa'aina ma tuwallu, kamu menghadap kemana saja, melihat apa saja. Jadi kata-kata ini melihat apa saja, melihat kupu-kupu, melihat awan, melihat bintang, melihat matahari. Pokoknya aina ma tuwallu, apa saja yang kamu saksikan. Fatamma, ingat yang kita saksikan apa? Benda-benda tadi. Wujud zahir tadi kan. Jadi wujud zahir apa saja yang kamu saksikan, fasamma wajhullah, maka di situ ada wajah Allah. Begitu. Jadi wujud batin apa saja atau zahir apa saja. Jadi zahir apa saja, entitas zahir apa saja, hal zahir apa saja yang kalian saksikan, yang kalian hadapi, hakikatnya yang kamu hadapi adalah wajhullah. Fasamma wajhullah, disitulah wajah Allah ada, tanpa kecuali. Ya, jadi semuanya begitu. Nah, jadi inilah menjelaskan. Nah, ini juga yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu di tadabbur kita. Ya. Jadi baik di dalam surat surat 57, ini 57, ataupun juga di dalam surat 58. Ya. Jadi kita ambil dua langsung. Al-Hadid ini, ayatnya 4 di sini. Ya. Nih, jadi ada kata-kata di sini. Kok ini saya salah ini. Jadi surat Al-Hadid ya, ini salah angkat tadi ya, Al-Hadid. Ya. Nah, kita lihat ayat 4-nya. Nah, ini ayat 4. Di sini ada kata-kata wahwa ini. Wahwa ma'akum, dan dia Allah ma'aku bersama kalian. Aina, di mana saja ma'kuntum kalian berada. Aina ma, di mana saja kalian kuntum berada. Jadi huwa ma'akum, di mana saja kalian berada. Jadi, dia berada di mana saja kita berada. Begitu juga di surat Al-Mujadilah ya, ayatnya 7. Ayat 7 ya. Jadi di sini juga ada kata-kata huwa ma'ahum, ini dia. Huwa ma'ahum ainama kanu. Huwa ma'ahum ainama kanu. Dia Allah bersama mereka. Mereka apa? Mulai daripada manusia sampai pada apa saja. Termasuk tadi kupu-kupu dan sebagainya. Huwa ma'ahum ainama kanu. Dia bersama apa saja, di mana saja sesuatu itu berada. Atau ainama kuntum huwa ma'akum ainama kuntum di surat Al-Hadid tadinya. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa antara yang zahir dan batin tidak pernah bisa terpisah. Dan kalau batin kita sudah terbuka untuk menyaksikan yang batin, maka otomatis kita menyaksikan yang batin itu pada saat kita menyaksikan yang zahir. Begini. Karena wujud zahir tidak lain merupakan bentuk dan gambaran dari wujud batin. Ya. Jadi ulangi lagi, wujud zahir tidak lain merupakan bentuk dan gambaran dari wujud batin. Kemana saja kalian menghadap, yang kamu saksikan adalah wajhullah, fasamma wajhullah. Jadi zahir itu adalah batin. Jadi ulangi lagi. Jadi zahir itu adalah batin yang bertajalli dan bermanifestasi. Jadi zahir itu adalah batin yang bertajalli dan memanifestasi. Jadi begitu Pak sekalian. Jadi zahir itu adalah batin yang bertajalli dan bermanifestasi, memanifestasikan dirinya. Jadi
Ulangi lagi, zahir, apa saja yang zahir dan nampak? Itu adalah tajalli daripada yang batin. Tajalliyat daripada yang batin. Dalam masalah dikatakan bahwa apapun merupakan tajalli daripada Allah. Jadi segala sesuatu adalah lokus. Mazhar. Mazhar itu dari kata zahir. Mazhar, tempat zahir. Jadi segala sesuatu adalah mazhar, tempat zahir daripada yang batin. Jadi yang batin itu menampakkan dirinya, tempat menampakkan dirinya namanya zahir, namanya mazhar, ya, tempat menzahir. Jadi makna daripada zahir adalah tempatnya batin untuk kelihatan. Jadi sebetulnya pada saat kita menyaksikan yang zahir, otomatis kita menyaksikan yang batin. Bahkan yang utama di sana adalah yang batin. Lalu kenapa banyak manusia yang tidak menyaksikan yang batin? Jawabannya tadi, hatinya tidak terbuka ini. Jawabannya di sini. Kita tertutup, terhijab. Ya, kita ada hijab, ada tirai, ada tembok di sana. Ada barzah, maka kemudian tugas kita adalah mengangkat. Kerja dan upaya mengangkat itu disebut dengan kerja-kerja mukasyafah. Mukasyafah dari kata kasyaf. Kasyaf itu terbuka. Mukasyafah artinya kita angkat penutupnya sehingga kemudian tidak ada lagi tirai, tidak ada lagi penghalang antara yang menyaksikan dan yang disaksikan, antara asyahid dan masyhud. Karena itu dengan menyaksikan alam materi ini, batin juga tersaksikan. Jadi inilah apa namanya Pak Ustaz. Jadi tidak bisa lepas. Jadi dengan menyaksikan alam materi ini, batin juga tersaksikan. Jadi kalau kita sudah menyaksikan alam materi ini, ya, kalau kita sudah menyaksikan ini, ya dengan menyaksikan alam materi, alam benda, batin juga otomatis tersaksikan. Nah kalau kita sudah memahami seperti ini, inilah yang disebut dengan zikir yang tak pernah berhenti. Karena yang disebut dengan zikir bukan hanya mengucapkan Allah, 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 Subhanallah, Subhanallah, Allah Akbar, bukan hanya itu, tetapi menyaksikan apa saja, maka segala sesuatu itu adalah kita menyaksikan Allah melaluinya, itu namanya zikir. Karena zikir artinya apa? Ingat. Jadi begitu kita lihat kupu-kupu, ingat Allah. Begitu kita menyaksikan air turun dari langit, yang kita ingat Allah. Begitu kita menyaksikan ikan-ikan di laut, yang kita ingat Allah. Begitu kita menyaksikan permukaan laut bergelombang, yang kita ingat Allah. Jadi apapun yang kita saksikan, hakikat yang kita ingat, yang kita rasakan kehadirannya di sana adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah inilah yang disebut dengan zikir secara hakikat. Jadi zikirnya sudah zikir batin namanya, bukan lagi zikir zahir. Kalau kita mengucapkan Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, itu masih zikir zahir namanya, di mulut kita saja. Orang yang berzikir begitu di mulutnya, belum tentu juga sampai ke dalam batinnya. Tapi kalau sudah memahami seperti ini, otomatis batinnya berzikir, dan zikir batinnya itu akan mempengaruhi badannya ataukah lahirnya, sehingga lahirnya itu adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ayat. Jadi karena itu dengan penyaksian alam materi ini, batin juga tersaksikan. Zahir adalah batasan batin. Jadi zahir itu adalah batasan batin. Apa yang disebut dengan zahir adalah batasan batin? Artinya yang kita saksikan itu sebetulnya adalah ambang batasnya batin. Jadi Bapak Ibu sekalian biasa menyaksikan di lautan yang namanya buih. Buih itu busa ya, busa, gelembung. Kalau kita lihat banyak busa-busa di lautan, nah itu kan berada di permukaan tuh. Ke bawah itu dalam, airnya dalam. Busanya itu di permukaan. Dan tipis. Tetapi kita tidak lihat airnya. Yang kita lihat busa. Ya. Kalau semua permukaan air itu adalah berbusa, maka kemudian kita tidak menyaksikan airnya, yang kita saksikan busanya. Pertanyaan, dari mana munculnya busa itu? Dari air. Ya. Dari mana munculnya busa? Dari air. Jadi artinya apa? Bahwa busa itu adalah zahirnya air. Air adalah batinnya. Jadi busa itu adalah zahirnya air, sedangkan air adalah batinnya busa. Begitu. Jadi airlah yang melahirkan busa, bukan busa melahirkan air. Ingat, bukan busa melahirkan air, tapi air melahirkan busa. Ya.
Tetapi sayangnya ketika kita menyaksikan busa, indah. Tetapi kita tidak menyaksikan air lautnya. Nah, begitu. Nah, dengan demikian, busa itu ataukah yang zahir itu adalah dibatasi, pembatas terhadap yang batin. Ingat tadi, alam batin itu terbatasi, terbatasi, terhalangi oleh alam zahir. Jadi, yang air laut itu tidak kelihatan karena tertutup, terhijab, tertiraikan, tertabirkan oleh busa. Ya, jadi busa itu adalah yang zahir. Jadi yang busa itu menghalangi. Nah, pertanyaan bagaimana kita menyaksikan air laut yang asli? Ya, busanya diangkat. Nah, itulah sebabnya cuma sekali kata-kata busa ini, buih ini, kemudian dijadikan perumpamaan dalam Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran ada perumpamaannya tentang busa itu. Jadi begitu luar biasanya Al-Quran sampai sesuai dengan faktanya busa itu adalah mengambang di permukaan dan dia adalah lahir daripada air. Nah, busa itu dijadikan perumpamaan. Mari kita lihat surat Ar-Ra'd dulu di sini. Surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13. Surat yang ke-13. Ayatnya 17. Ini suratnya 13, ayatnya 17. Allah berfirman, Anzala minas sama'i ma'a. Dialah Allah yang menurunkan dari langit air. Air itu turun dari langit. Fasalat audiyatun. Fasalat audiyatun. Lalu kemudian air itu setelah turun dari langit mengalir, mengalir. Salat itu mengalir. Audiyatun menuju kepada audia, wadih. Audia ini bentuknya dari wadi, lembah-lembah. Tempat-tempat yang rendah. Jadi air itu kemudian mengalir ke tempat-tempat yang rendah, wadi, audiyatun. Biqadariha, sesuai dengan kadarnya wadi. Jadi kalau wadinya besar, ya banyak mengandung air juga. Kalau wadinya kecil, sedikit airnya juga dan diambil. Kalau misalnya wadinya dalam, ya lebih banyak lagi air yang diambil. Kalau wadinya dangkal, cetek, maka sedikit juga air yang diambil. Jadi kata-kata ini biqadariha. Jadi sesuai dengan kadarnya wadi ini. Ya. Kalau wadinya ini cuma sebesar drum, ya dia hanya memuat air sekitar 1 kubik misalnya. Tapi kalau seperti danau, besar lagi. Samudra lebih besar lagi. Jadi tergantung daripada kadar daripada wadi kita. Nah, sebelum kita lanjut, apa maksudnya ayat ini? Yang namanya langit itu air itu dari langit, artinya bahwa rahmat itu dari langit. Kemampuan menyaksikan yang batin itu datang dari langit. Air itu adalah wahyu, air itu adalah hidangan langit yang datang ke bumi. Tapi untuk menikmati hidangan langit itu tergantung daripada wadi kita, tergantung daripada wadah kita. Tergantung daripada wadah air kita. Kalau kita siapkan wadah kita besar, dia akan menampung air banyak juga. Maka tindakan kita memperbesar wadah itu. Mukasyaf namanya tadi. Mengangkat penutup-penutupnya. Jadi tanah-tanah yang menutupi wadi diangkat dulu. Biar wadinya luas dan dalam. Supaya apa? Bisa menampung dari langit. Hidangan langit sebanyak-banyaknya. Sesempurna-sempurnanya tadi. Biqadariha. Fahtamalas sailu zabada. Ini kan tadi kata salah, di sini salah dari kata sailu. Maka arus itu kan tadi mengalir nih. Jadi proses mengalir ataukah arus yang membawa air itu mengalir dari langit tadi ataukah dari gunung menuju kepada lembah tempat yang rendah, sepanjang perjalanan itu terbentuklah zabadan, buih. Zabadan itu buih. Ya. Jadi sepanjang perjalanan itu, perjalanan air dari gunung menuju ke laut, dari gunung menuju ke lake, danau, dari gunung menuju kepada sungai, dari gunung menuju kepada sumur kita, maka di sepanjang perjalanan itu terbentuk buih namanya, zabadan. Ya. Bagaimana bentuknya buih itu? Rabian, mengambang. Jadi ini rabian mengambang. Jadi namanya buih itu mengambang. Mengambang itu mengapung. Dia berada di permukaan laut. Ya, seperti tadi katakan, menghalangi penglihatan kita kepada air. Jadi yang namanya buih, rabian, mengambang di permukaan air. Wa mimma yuqiduna alaihi finnar.
wa mimma yuqiduna alaihi finnari ibtigha'a hilyatan. Bukan hanya pada busa dan air, tapi perumpamaan ini juga bisa kita lihat pada wa mimma yuqiduna alaihi finnar, yaitu apa saja ataukah metal apa saja yang kita bakar dengan api, seperti misalnya biji besi, emas, tembaga, perak, jadi gold, silver, dan sebagainya. Kalau itu kita bakar dengan temperatur tertentu, nar ini adalah api dengan temperatur tertentu, maka apa yang terjadi untuk apa? Untuk membuat perhiasan, ibtigha'a hilyatin, untuk membuat perhiasan, untuk membuat yang bermanfaat, besi untuk membuat teknologi, emas untuk bikin perhiasan, perunggu juga untuk membuat benda-benda yang kita butuhkan, au mata'in, atau sesuatu yang bisa mendatangkan kesenangan seperti tadi, besi dibuat jadi jembatan, besi dibuat menjadi kereta, mobil, maka selalu di sana prosesnya menimbulkan zabadun, buih. Jadi bukan hanya air yang mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah, tetapi juga proses membuat alat-alat rumah tangga, alat-alat perang atau apa saja dari metal, maka kemudian selalu di sana dalam prosesnya ada buih namanya, ada buih, ada busanya. Mislu, seperti yang terjadi pada air tadi. Allah mengatakan kadzalika yadribullah. Begitulah Allah bikin perumpamaan. Pada saat kita bikin tadi perhiasan, yang kita butuhkan perhiasannya, bukan buihnya. Pada saat kita tadi air mengalir, dan kita butuhkan airnya, bukan busanya. Oleh sebab itulah busa jangan sampai menghalangi kita untuk menyaksikan yang kita butuhkan. Jangan sampai busa menghalangi kita untuk mengambil manfaat dari metal. Jangan sampai busa menghalangi kita untuk mengambil air dari danau. Jangan sampai. Kalau itu kita lakukan, berarti tertipu namanya. Kita tertipu. Jadi bagaimana caranya? Busa-busa itu kita singkirkan. Kita mukasyafah. Ya. Supaya apa? Supaya kita langsung bisa menyaksikan aslinya, hakikatnya, yaitu batinnya. Jadi busa-busa itu ibarat apa? Zohirnya tadi, bendanya. Sedangkan air tadi ataukah perhiasan tadi adalah yaitu yang kita inginkan, yang kita cari, yaitu batinnya. Jadi itu batinnya. Allah mengatakan kadzalika, begitulah yadribullah. Begitulah Allah membuat perumpamaan al-haqqa, tentang kebenaran. Nah, jadi ujung-ujungnya tentang kebenaran. Apa tentang kebenaran tadi? Hakikat. Ingat tadi ma'rifat, syariat, dan hakikat. Jadi untuk mencapai hakikat, syariat pun tidak boleh menjadi penghalang. Ya. Jadi ma'rifat kita adalah tujuannya untuk hakikat, al-haqqah. Ya. Jadi kadzalika yadribullahul haqqah. Jadi itu adalah hakikat, yaitu batinnya. Sedangkan yang tadi itu busa adalah al-batil, itu adalah zohirnya. Ya. Jadi kata-kata batil itu dari kata batal, artinya bukan hakikat. Jadi yang zohir, yang nampak oleh panca itu bukan hakikat. Hakikatnya apa? Yang batin. Makanya kita katakan yang zohir itu adalah merupakan konsekuensi daripada yang batin. Ya. Fa'amazzabadu, maka adapun yang namanya buih, karena buih itu hanyalah sesuatu yang batil, sesuatu yang merupakan efek daripada air dan perhiasan saja, fayadhabu jufa'a, maka dia akan hilang, karena memang jufa tidak ada harganya, tidak ada nilainya, tidak punya hakikat. Fa'amazzabadu, adapun buih itu, fayadhabu jufa', dia akan pergi. Jadi benda-benda ini akan pergi, hilang semuanya. Ya. Kita lihat saja rumah yang besar, bagus, gedung. Begitu satu saat sudah tua, dirobohkan, lalu kemudian menjadilah puing-puing, menjadi tanah kembali. Hilang. Menjadi tak berharga lagi, jufa'a. Banyak rumah-rumah yang kelihatannya besar, tetapi karena lama tidak ditempati, akhirnya terlantar, bahkan kemudian menjadi tempat, tempatnya pembuangan sampah biasanya. Jadi apa? Tidak berharga. Jadi fa'amazzabadu, yang namanya buih, yang namanya permukaan, yang namanya zahir, fayadhabu jufa'a, dia akan hilang, tak berharga, ingat. Fayadhabu jufa'a. Wa amma, dan adapun yanfa'un nas, yang memberi manfaat kepada batinnya manusia, memberikan manfaat kepada jiwanya manusia, yang memberikan manfaat kepada perjalanannya manusia menuju kepada Tuhannya, yaitu tadi airnya atau perhiasannya tadi, metal aslinya,
itu adalah fayamkusu fil ardh, dia akan tetap, dia akan abadi. Fayamkusu fil ardh, dia akan tetap. Jadi busa hilang, airnya tetap ada. Busa hilang, maka kemudian perhiasannya, metalnya tetap ada. Diulangi lagi, kadzalika yadribullahul amsal. Begitulah Allah membuat perumpamaan. Jadi 2 kali, kadzalika yadribullahul amsal. Begini ya tadi, kadzalika yadribullahul haqqa. Ya. Jadi ini adalah perumpamaan, ini kata-kata amsal untuk mencapai al-haq. Karena al-haq tadi kita sampaikan tidak bisa dijangkau oleh pikiran kita. Ya. Tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran kita. Tadi perbincangannya Pak Burhan tadi sore. Tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran kita, maka kemudian bagaimana caranya? Al-amsal, perumpamaan saja. Kadzalika yadribullahul amsala, itulah perumpamaan saja. Nah, jadi jemaah sekalian, itu adalah kaitannya dengan zahir dan batin, di mana yang zahir itu adalah konsekuensi saja daripada yang batin. Ataukah yang zahir itu adalah caranya yang batin memperlihatkan diri ini. Dengan penyaksian alam materi ini, batin juga tersaksikan. Maksudnya, alam batin juga tersaksikan. Jadi dengan menyaksikan alam materi, alam fisik, maka yang metafisik juga otomatis tersaksikan. Tapi syaratnya apa? Syaratnya tadi adalah terbuka ini. Batin kita terbuka, mukasyafah. Zahir adalah batasan batin. Jadi tadi zahir adalah batasan batin. Jadi tadi yang namanya bui, penghalang, batas itu kan penghalang, batas. Jadi sebetulnya di dalamnya itu adalah batin, tapi batin itu dihentikan oleh zahir karena tiba-tiba tidak kelihatan. Kenapa? Ada zahirnya di sana. Jadi zahir disebut dengan batasan batin. Maka kalau kita bisa menembus batasan ini, kita sampai kepada yang batin. Ya, contohnya misalnya kalau kita lihat di sini, ya, yang namanya air laut. Ini katakanlah misalnya kita lihat air laut. Ya. Ini adalah air laut. Ya. Air laut. Ini kan dalam sekali ke bawah ini, dalam. Bisa sampai ratusan kilometer, ya, bisa sampai ratusan, bisa sampai ribuan. Ini bahkan bisa sampai ribuan, ya. Ribuan kilometer, ya, bisa sampai 5 kilo ke bawah itu dalamnya lautan. Tapi yang namanya busa di atas saja. Jadi namanya busa itu menghalang di atas ini. Yang namanya busa cuma di atas permukaan, ya. Ini tidak terang gambarnya. Jadi yang namanya busa cuma di atas sini. Nah ini di sini nih busa menggambar di sini nih, ya, busa. Ya. Jadi busa menutupi semua ini permukaan laut, ya. Nah gitu. Nah busa ini kan tipis, paling berapa? Paling 10 cm. Katakanlah misalnya ini tebalnya adalah 10 cm, ini 10 cm, ya. 10 cm, ya. Jadi paling 10 cm. Tapi walaupun 10 cm dia menghalangi kita. Padahal ini lebih dalam. Jadi yang batin ini sampai yang sangat dalam sekali. Nah, jadi dengan demikian kalau ingin mendapatkan mutiara, ingin mendapatkan lebih banyak kekayaan, keindahan lautan, coba tembus, singkirkan dulu yang di atas. Jadi yang permukaan ini harus kita singkirkan dulu. Jangan kita berhenti di sini. Karena ini namanya pembatas daripada batin. Kalau kita singkirkan ini, mukasyafah namanya, kita masuk menyelam luar biasa, keindahan di dalam sini. Ya, kita menyaksikan keindahan laut luar biasa. Cobalah Bapak Ibu sekalian membuka YouTube misalnya, baru lihat undersea misalnya. Ya, itu saja undersea ataukah coral undersea, itu pasti akan kita menyaksikan keindahan di dalam batu-batu karang itu. Ya, jadi ini dalam sekali, sampai kita tidak tahu dalamnya berapa. Kita sebut saja sampai pada tingkat jaraknya N. Ya. Nah, jadi zahir adalah batasan batin, pada hakikatnya alam batin terbatasi dengan alam zahir. Jadi jika seseorang mampu dengan mujahadah, ini tadi mujahadah. Jadi apabila orang mampu bermujahadah, ini bermujahadah di sini. Ya, mujahadah itu diantaranya riyadhah. Apabila orang mampu bermujahadah nafs, mujahadah nafs, maka membuka batasan ini. Artinya membuka batasan ini tadi zahir, ini tadi terbukalah zahir ini. Jadi yang zahir tadi terbuka, tidak ada penghalang lagi, maka kita menyaksikan kedalaman yang sangat indah. Menjadi banyak, luar biasa. Jadi mujahadah nafs membuka batasan ini dan tidak menghiraukannya. Artinya tidak perlu memperhatikan itu siapa namanya tadi, busa. Karena apa? Karena dia hanyalah penampakan. Dia niscaya akan menyaksikan batin dari alam ini. Jadi kita bisa menyaksikan batin alam. Seperti judul pembahasan kita. Maka niscaya akan menyaksikan batin alam. Ya, kalau kita sudah sampai di sana. Nah, inilah terjadi kedalaman, terjadi kekayaan, terjadi rich di sana, kekayaan yang luar biasa.
Maka dengan cara apa? Dengan cara bermujahadah untuk menembus lapisan-lapisan zahir untuk masuk kepada yang batin. Inilah makna walladzina jahadu. Ini kata mujahadah. Jahadu fina lanahdiyanahum subulana, seperti yang kita baca di dalam surat ini. Kita baca di dalam surat Al-Ankabut ya, atau surat 18. Kita lihat surat 18 ya. Ya, ini terakhir. Ini adalah berarti surat 29 ya. Surat 29. Ayat terakhir ya. Iya, 69. Nah, jadi mas sekalian, surat Al-Ankabut surat yang ke-29 ayatnya terakhir 69. Jadi surat Al-Ankabut ayat terakhir ayat 69. Apa kata Allah? Walladzina jahadu fina, walladzina jahadu, dan orang-orang yang jahadu tadi, mujahadah. Nih, walladzina jahadu, dan orang-orang yang jahadu bersungguh-sungguh, riyadhah, mujahadah, fina. Ingat, perhatikannya, fina, di dalam kami. Fina ini artinya di dalam kami. Fina. Ya. Fina ini singkatan dari finahnu. Jadi finahnu. Ya. Jadi fina itu, jadi fina ini, ya. Fina, jadi ini adalah fina. Fina ini adalah singkatan daripada fi, ya, singkatan daripada fi dan nahnu. Ya, ini nahnu. Ya. Fi dan nahnu, fina, di dalam kami. Jadi orang-orang yang bermujahadah fina, di dalam kami. Kenapa menggunakan kata fi, di dalam? Jadi harus masuk sampai, ingat. Nah, fi itu di dalam. Kemudian kenapa menggunakan kata nahnu di sini? Karena Allah dan insan suci. Karena kita tidak bisa sampai ke sana kalau tidak melalui insan suci tadi, manusia suci. Harus melalui mereka. Ya. Ingat kata Al-Quran di dalam surat Al-Imran ayat 31. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah Muhammad, in kuntum, jika kalian semuanya tuhibbunallah, cinta ingin sampai kepada Allah, fattabi'uni, harus ikut kepada aku. Karena di sana ada nabi atau manusia suci yang lainnya, maka menggunakan kata nahnu fina. Jadi walladzina jahadu fina. Jadi walladzina, jadi makanya itu yang namanya Imam Hussein adalah jalan sebetulnya. Nabi adalah jalan, para imam adalah jalan. Bahkan Nabi saja mengatakan saya adalah jalan. Nabi-nabi adalah jalan. Untuk sampai kepada siapa? Untuk sampai kepada Allah. Jadi fina. Walladzina jahadu fina, orang-orang yang bermujahadah bersungguh-sungguh fina di jalan kami, lanahdiyannahum. Kami pasti akan menggait. Nah, ini dari kata hadayadi, menggait, membimbing. Jadi siapa yang bersungguh-sungguh fina di dalam jalan kami, di kami, ya, di kami di sini berarti di dalam kebenaran, di dalam kesucian, manusia suci maksudnya, di dalam wilayah, lanahdiyannahum. Lamnya taukid, pasti kami. Nahdiyannahum, kami pasti akan menggait, menuntun, membimbing mereka. Subulana, ini kata-kata subulana. Ya. Jadi ingat saya, subulana itu untuk apa? Bentuk jamak. Jadi walladzina jahadu fina, di dalam kami, maksudnya fina itu di dalam kami. Subulan ini bentuk jamak, ini subul. Ini kan dari kata sabil. Ya, jadi kata sabil. Ini kata sabil. Ya. Ini adalah sabil. Sabil, sabilun. Ya. Ini sabil. Bentuk jamaknya subul. Bentuk jamaknya adalah subul. Ini adalah subul. Ya. Subul itu adalah bentuk jamak. Jadi ini adalah mufrad, ini adalah mufradnya, ini adalah jamaknya. Ya. Sabil ini menjadi subul. Subul, subulana. Jadi lanahdiyannahum subulana. Jadi bentuk jamak di sini subul. Kenapa? Karena tadi seperti kita menempuh, mengangkat, menghilangkan zabada tadi, apa tadi zabada? Buih, busah, tirai, tabir. Kalau kita angkat itu semuanya, lalu kemudian kita menyaksikan di bawah indahnya jalan-jalan menuju kepada Allah. Jalan-jalan batin maksudnya subulana. Lanahdiyannahum subulana. Wa innallaha, dan sungguhnya Allah, la ma'a, ini ma'anya ada kata la di depannya. Dan Allah SWT la ma'a, pasti ma'a bersama. Ya,
La-nya taukid, jadi lama a di sini 2. Jadi kata lama a itu ada 2 di sana. Jadi lama a ini 2 di sini. Yang pertama adalah lam taukid, yang kedua adalah ma'ah. Ya. Ada 2 di sini. La dan ma'ah. Ya. La artinya pasti bersama. Jadi la ma'al muhsinin. Pasti bersama al muhsinin. Siapa itu al muhsinin? Orang-orang yang mengikuti jalannya Al Hasan dan Al Husain. Karena dua-duanya adalah jalan yang sudah dengan Al Hasan. Baik. Ya. Jadi lama al muhsinin. Jadi orang-orang yang bersungguh-sungguh. Kenapa bersungguh-sungguh? Karena taruhannya nyawa, jiwa, harta benda. Waladina jahanu fina lanahdiyannahum subulana. Maka Imam Syafi'i itu adalah jalan. Imam Syafi'i mengatakan apa? Hal min nasirin yansuruni. Artinya masih adakah orang yang mau menempuh jalanku? Jadi ketika Imam Syafi'i mengatakan masih adakah orang yang mau menolongku, maksudnya masih adakah orang yang mau menempuh jalanku. Nah, siapa yang menempuh jalan ini? Lama al-muhsinin, dia bersama dengan Imam Husain. Lama al-muhsinin, bersama dengan al-muhsin. Ingat cucunya Nabi, yang pertama adalah Al-Hasan, yang kedua adalah Al-Husain, yang ketiga Muhsin, yang gugur itu. Jadi Hasan, Husain, dan Muhsin. Dua-duanya kata dasarnya adalah ini Hasan. Ya. Lama al-muhsinin. Kenapa bersama dengan keduanya? Karena kan Nabi mengatakan bahwa Hasan dan Husain itu adalah 2 penghulu di surga. Jadi 2 penghulu di surga atau pemuda di surga itu adalah Hasan dan Husain. Jadi siapa yang masuk ke sana? Melalui penghulunya, melalui pemegang kuncinya. Melalui pemegang kuncinya. Kalau bahasa di Indonesia melalui kuncennya. Kuncen itu pemegang kuncinya. Ya, mulai pemegang kuncinya. Kalau tidak, ya tidak bisa. Jadi Allah katakan, innallaha lama al-muhsinin. Allah pasti bersama dengan orang muhsin. Nah, jadi saya kira Bapak Ibu sekalian jelas sekarang ya. Sebagaimana nafs mempunyai kesatuan dengan badan. Jadi kita punya nafs, dia mempunyai satuan dengan badan. Ya, nafs itu adalah batin, badan adalah zahir. Di satu sisi, nafs memandang dirinya adalah batin itu sendiri. Namun ketika badan dari jalan pengindraannya menyaksikan nafs, dia menyaksikan dirinya terpisah dari nafs. Ya, gitu. Jadi ketika badan, tubuh kita melalui panca indera, lalu kemudian menyaksikan nafs, maka dia merasa dia terpisah dari nafs. Kenapa? Karena kan nafs tidak kelihatan. Ya, karena tidak kelihatan dianggap ya terpisah. Padahal nafs dan badan tidak pernah terpisah. Kalau terpisah bukan manusia namanya. Ketika persangkaan ini mengambil bentuk, yaitu nafs berhenti pada tataran badan dan merupakan tingkatannya yang tinggi. Jadi nafs merupakan bahwa dirinya itu adalah memiliki tingkatan tinggi, yaitu metafisik. Dan dia kemudian berhenti bahwa dia adalah bagian daripada badan. Ingat, nafs menganggap dia bagian daripada badan. Dan badan itu hanya seperti busa tadi. Tingkatan tinggi setiap orang adalah alam misal dan alam akalnya. Jadi tingkatan tertinggi setiap orang bukan pada badannya, tapi alam misal dan alam akalnya yang dibawa oleh nafsnya tadi. Nafs ini. Jadi nafs inilah, Bapak Ibu sekalian ya, ini tadi nafs inilah ya, yang kemudian membawa kepada kita apa yang disebut dengan alam akal. Jadi ini alam misal, alam akal. Ya. Jadi ini alam misal dan alam akal. Di tingkatan tinggi setiap orang adalah alam misal. Alam, dari mana? Dari nafs ini. Ya. Jadi ini adalah variabel, unsur daripada nafs. Ketika melupakan suatu tingkatan dari tingkatan-tingkatannya, itu ketika kita melupakan bahwa nafs itu memiliki kemampuan bertingkat-tingkat. Subul tadi, jalannya bertingkat-tingkat. Nafs akan melupakan juga kehususan-kehususannya. Kalau bahasa kitanya, nafs melupakan kemampuannya, kapabilitasnya. Ya. Kapabilitasnya seperti dia adalah dokter, insinyur, ekonom, dan sebagainya. Jadi melupakan juga. Jadi nafs akan melupakan juga kehususan-kehususan pada tingkatan tersebut. Dan alam yang terkhususkan untuknya. Akan tetapi pada saat yang sama, dia tetap menyaksikan ini ya. Ini aku, akunya. Dia harus menyaksikan ini. Jadi ini ternyata anak. Inna, anak, itu ini ya namanya.
Akan tetapi pada saat yang sama dia tetap menyaksikan inianya pada hakikat dirinya, yakni akunya. Ingat, pada akunya saja. Ini itu dari kata inna anak. Jadi anaknya masih kelihatan egonya. Jadi ininya di sini ya. Ya. Ininya di sini. Jadi inniyah ya. Inniyah di sini adalah kata inna anak. Jadi inna tambah anak. Jadi inna anak. Jadi apa yang intinya di sini? Penekanan pada egonya anak. Ini keakuan inniyah. Jadi dia tetap menyaksikan inniyah dan hakikat dirinya, yakni akunya. Jadi disaksikan akunya. Penyaksian ini adalah daruri dan tidak bisa terpisahkan. Apa kata daruri di sini? Ya, tidak bisa hilang. Daruri penting. Ya, ingat kata darurat, tidak bisa tidak. Kalau darurat itu kan tidak boleh tidak. Ya, penyaksian ini adalah bersifat daruri dan tidak dapat dipisahkan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, dengan demikian antara jiwa, nafs dengan badan tidak bisa dipisahkan. Cuma banyak orang melupakan kekhususan-kekhususan, tingkatan-tingkatan yang dimiliki oleh nafs. Jadi kita lihat manusia itu punya dua, jadi manusia. Pertama adalah tadi adalah yang kita saksikan dulu, yang kita saksikan itu kan badan ya, badan. Yang kedua adalah nafs atau batin. Jadi nafs itu batin, yang kita saksikan adalah nafs. Ya, nafs. Ya, ini badan ini adalah zahir. Yang ini adalah batin. Ya. Nah, jemaah sekalian, badan ini cuma satu dan tidak bertingkat-tingkat. Yang namanya badan ya seperti itu. Ya, tidak bisa kita katakan kalau pagi kita bisa mengangkat beban 20 kilo. Kalau siang hari kita mengangkat 50 kilo. Malam hari kita bisa mengangkat 100 kilogram, nggak mungkin. Badan tidak memiliki tingkatan-tingkatan seperti itu. Ya. Jadi badan itu selalu begitu. Badan kebutuhan airnya tetap setiap hari. Kebutuhan makannya tetap setiap hari. Itu tidak bertingkat-tingkat. Kemampuannya badan cuma segitu. Nah, yang bertingkat-tingkat di mana? Nafs. Maka disinilah sebetulnya penentu manusia menuju kepada kesempurnaan. Nafs ini bertingkat-tingkat. Ya. Makanya tadi ada kata subul. Karena setiap nafs, setiap tingkatan mempunyai sabilnya sendiri. Jadi nafs ini bertingkat-tingkat. Kita pernah sampaikan bisa sampai 7 tingkat. Ya, nafs ini bertingkat-tingkat. Mulai daripada nafs amarah sampai kepada nafs kamilah. Bertingkat-tingkat ini. Dan setiap tingkatan punya spesifikasinya, punya kekhususannya, punya nilai-nilainya juga. Itu setiap nafs. Ya. Jadi nafs ini bertingkat-tingkat. Maka manusia menjadi nabi atau menjadi menjadi pendosa, manusia menjadi Musa atau menjadi Fir'aun, menjadi Ibrahim atau menjadi Namrud, itu tergantung daripada nafs. Ya. Yang membuat Fir'aun menjadi Fir'aun, yang disebut dengan durhaka kepada Tuhannya adalah nafsnya. Yang menyebabkan Musa jadi Musa, yang disebut sebagai insan kamil dan diutus sebagai nabi adalah nafsnya. Yang menyebabkan Namrud menjadi Namrud, yang dikutuk dalam Al-Quran adalah karena nafsnya. Yang menyebabkan Ibrahim menjadi Ibrahim, yang diangkat menjadi Sayyidut Tauhid adalah karena nafsnya. Jadi nafs ini yang bertingkat-tingkat. Tingkatannya mulai daripada tingkat jelata sampai kepada tingkat insan kamil. Ya. Tingkat yang paling di bawah jelata artinya tingkat yang paling banyak dosanya. Tingkat yang paling banyak durhakanya sampai kepada yang di atas. Jadi nafs ini yang membedakan antara Imam Hussein dengan Umar bin Sa'ad. Ya, jadi ini yang membedakan. Perbedaan antara Imam Hussein di atas dengan Umar bin Sa'ad di bawah itu sama dengan ini. Jadi kalau kita ranking ke bawah di sini, ya kita bikin ranking di sini, ini yang paling di bawah, katakanlah kurang lebih 0, ini adalah 100 ya. Ini tadi adalah sempurna, ini adalah paling kurang sempurna. Kalau kita ranking ke atas ini, tingkatan-tingkatan ini, maka kita tahu yang di bawah sini ada Namrud, ada Fir'aun, ada Umar ya. Ada Umar bin Sa'ad ya, Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan seterusnya di atas sini ya. Lalu di atas sini ada tadi Ibrahim, ada
Musa, ada Imam Hussein gitu. Ya, jadi di atas ini. Range-nya di sini nih. Nah, kita itu manusia yang lain mungkin ada di sekitar sini, tingkatan-tingkatan sini. Dan tadi sore kita gambarkan juga dengan cara seperti ini, masih tadi. Ya. Jadi tadi sore kita gambarkan ini. Nah, ini dia tadi. Tingkatan-tingkatan ini. Ya. Jadi di bawah sini, yang paling di bawah di sini ada Fir'aun. Ya, jadi yang paling di bawah sini ada Fir'aun, ada Namrud, ya. Ada Abu Lahab, ini ada Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, dan paling di atas sini ada Adam, ada Nabi Nuh, ada Nabi Ibrahim di sini, ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, ada Nabi Muhammad kita, dan seterusnya. Sini orang-orang suci. Jadi ini tingkatan ini, jemaah sekalian. Nah, jadi dengan demikian, mudah-mudahan dengan pelajaran kita ini, jemaah sekalian, kita bisa pahami bahwa memang jiwa kita yang penting, jiwa kita itu adalah batinnya diri kita. Jangan sampai kita hanya berhenti pada zahirnya saja. Seperti mana tadi kita saksikan bahwa kalau zahir, kita berhenti pada zahir, maka zahir itu adalah tirai untuk tidak menyaksikan yang batin. Sementara yang paling indah, yang paling kaya, yang paling terpuji adalah yang batin. Ini kita sampai di sini, 24 September 22. Yang bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Allah barakallahu fiikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ustaz, beri bab tazkiyah bin nafs. Iblis hadir bersama para malaikat. Tak ada hijab. Dia diberi peluang dapat bicara langsung dengan Allah. Tapi nafs iblis yang sombong tadi menjadi hijab paling tebal dalam alam makhluk. Tampakkan semua rahmat Allah depan mata yang diberi pada dia terlepas pandang begitu saja saja. Beri pencerahan bagi kami supaya kami tak terikut jejak langkah yang salah, Ustaz. Barakallahu fiikum. Baik, Pak Ustaz, terima kasih banyak. Nah, ini Pak sekalian, pentingnya membicarakan ini, pertanyaan Pak Nur. Pentingnya membicarakan di sini adalah kata aku tadi, aku ataukah ini ya intinya. Pentingnya kita membicarakan ini atau aku. Inilah yang muncul pertama kali pada iblis sehingga kemudian dia takabur ataukah membesarkan dirinya. Mari kita lihat dulu di dalam Al-Qur'an. Kita lihat dalam surat Al-Baqarah. Surat 2. Ayatnya 34. Allah berfirman, wa idh qulna lil malaikati, dan ingatlah tatkala kami berfirman lil malaikat kepada para malaikat, isjudu li Adama. Sujudlah kalian semuanya kepada Adam. Isjudu li Adama. Fasajadu, maka mereka semuanya sujud. Jadi, dan ingatlah tatkala kami berfirman kepada malaikat. Apa namanya malaikat di sini? Seluruh penghuni alam malakut, termasuk kalangan jin. Karena jin itu termasuk penghuni alam malakut. Alam malakut nanti terbagi dua. Malakut atas, malakut bawah. Namanya malakutul a'la yang di atas, yang di bawah malakutus sufla. Jadi ada dua malakutnya, malakat atas, malakat bawah. Ya. Sama juga dengan di kita, di alam hewan, itu ada dua macam juga. Hewan atas namanya manusia, hewan bawah namanya binatang. Ya gitu Pak Ustaz. Jadi alam hewan kita, makanya kan kita sering sampaikan bahwa kita manusia termasuk jenis hewan, kan begitu Pak Ustaz sekalian. Kita sudah sering mengatakan bahwa manusia itu adalah hewan yang berpikir, kan begitu. Jadi manusia adalah hewan yang berpikir. Kenapa? Karena kita berada di alam hewan, cuma manusia ditempatkan sebagai hewan atas. Sedangkan sapi, kambing, dan sebagainya namanya hewan bawah, namanya binatang. Jadi hewan atas itu adalah insan, manusia, hewan bawah adalah binatang. Nah, tetapi yang di atas ini bisa jatuh ke bawah. Nah, kenapa? Karena kalau mereka tidak memahami bahwa dirinya bisa menyaksikan alam batin, terhijab oleh tubuhnya, oleh badannya, maka dia jatuh ke bawah seperti hewan-hewan. Bahkan lebih sesat lagi, ulaika kal anam bal hum adall. Nah, jadi begitu ya, di alam malakut ini ada dua macam, ada malakut atas, malakutul a'la, dan ada malakut bawah, malakutus sufla. Malakut atas, malaikat, malakut bawah adalah para jin. Maka bersujudlah semuanya, illa kecuali Adama. Jadi wa kunna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu, bersujudlah semuanya illa kecuali iblis. Jadi isjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam, fasajadu, maka mereka semuanya sujud.
illa kecuali iblis. Fasajadu illa iblis, maka bersujudlah mereka semuanya illa kecuali iblis. Ya. Bersujudlah mereka semuanya kecuali iblis. Ya. Kenapa tidak sujud? Nah ini dia. Aba, dia enggan, arogan, istikbar, sombong. Jadi kita artikan ini adalah arogan, ini adalah sombong. Aba wastakbara. Dan karena dia aba wastakbara wa kana minal kabirin. Pertanyaannya, kenapa kok bisa ini aba wastakbara? Nah, jawabannya ada di surat yang ke-7 ya. Surat Al-A'raf. Jawabannya ada di surat 7 ini. Ayatnya 11, kita mulai dari 11 ini. Walaqad khalaqnakum, kami menciptakan kalian manusia, summa kemudian sawarnakum, kami membentuk kalian dengan bentuk yang sempurna, summa kemudian kulna, kami berfirman lil malaikati, kepada seluruh malaikat, wahai malaikat isjudu li Adam. Tadi malaikat di sini adalah penghuni malaikat atas dan malaikat bawah. Isjudu li Adam, sujudlah kepada Adam. Apa yang terjadi? Fasajadu, semuanya sujud, illa kecuali iblis. Fasajadu illa iblis. Kenapa tidak sujud? Nah, kalau tadi di sana dikatakan aba wastakbara, di sini dikatakan qala, Allah berfirman kepada iblis. Tadi kan ini iblis tidak mau. Ini lam yakun minas sajidin, tidak mau sujud. Allah tanya kepada iblis, sehingga digelari tadi aba wastakbara. Allah bertanya, wahai iblis, ma mana'aka, apa keberatanmu, apa problemmu, apa masalahmu, apa penghalangmu, Allah sehingga tidak tasjuda, sujud, sehingga kamu tidak sujud kepada Adam. Ketika amartuka, aku perintahkan kepadamu. Apa jawabannya iblis? Nah, jawaban inilah. Qala ana. Ini perhatikan yang sekian. Qala ana. Ini tadi. Qala ana. Tadi ada kata-kata ini ya. Mana tadi? Ya, kata-kata ini ya kita. Jadi dia adalah ada kata-kata ini ya tadi di sini ya. Jadi ada anaknya nih dia. Jadi dia adalah ini inianya. Jadi yang didahulukan ini biasalah ini ya pada kata anak ini ya. Jadi pada anak ini jawabannya anak. Jadi inna anak ya. Ini anak ini qala anak, dia berkata anak saya, aku ini kan khair, lebih baik dari dia daripada Adam. Padahal Adam itu representasi daripada Allah tadi. Ingat, Adam tadi adalah mazharnya Allah untuk menampakkan dirinya kepada makhluk. Ya, jadi Adam itu apa? Mazhar. Adam itu apa? Tajalli sempurna daripada Allah. Maka kemudian ketika sujud kepada Adam, hakikatnya sujud kepada Allah. Tetapi iblis tidak mau. Kenapa? Dia merasa juga anak. Jadi artinya iblis terpenjara oleh sifat iniyahnya. Sifat ini atau keananiahnya. Jadi iblis itu terpenjara oleh sifat iniyahnya. Dengan mengatakan, ana khairun minhu, aku kan lebih baik daripada dia. Kenapa? Khalaqtani min nar, kamu ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, sementara dia kau ciptakan dari tanah. Nah, jadi jemaah sekalian, jadi artinya apa? Iblis itu tersangkut pada alam zohir. Iblis itu berhenti pada busa. Tidak melihat bahwa di dalam busa itu ada air yang dalam. Tidak melihat bahwa di balik busa itu ada perhiasan-perhiasan yang indah tadi, di balik metal itu. Jadi dia hanya melihat zohirnya saja. Ya, jadi terhijab oleh badan, oleh tubuh. Sehingga dia melihat zohirnya Adam apa ya? Dari tanah. Zohirnya dirinya dari mana? Dari api. Jadi membandingkan api dengan tanah. Dia lupa bahwa di dalam tanah ini ada ruh Allah. Ada nafs, ada khalaqtahu, ada kata-kata wa nafakhtu fihi min ruhi. Dia tidak tahu kalau di sana ada ruh. Jadi artinya apa? Iblis hanya berhenti menyaksikan busa, tidak menyaksikan air yang berada di balik busa tersebut. Ya, jadi inilah bahayanya. Khalaqtahu min tin. Nah, akhirnya terjadilah tadi kesombongan. Jadi penyebabnya tadi iblis itu sombong angkuh adalah karena berhenti pada yang zohir saja. Inilah berbahayanya kita kalau berhenti pada yang zohir. Kembali lagi pertanyaannya, lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan agar pandangan kita tidak berhenti pada yang zohir? Agar pandangan kita tidak berhenti pada busa.
Jawabannya sama, yaitu ma'rifatullah. Jadi tidak ada cara lain kecuali ma'rifat kepada Allah. Maka ayat pertama turun adalah Iqra, karena Iqra artinya belajar untuk ma'rifat, dan ma'rifatullah adalah caranya dengan mengenal Allah, dan Allah hanya bisa kita kenal melalui Tuhan yang memperkenalkan dirinya kepada kita. Apakah Tuhan memperkenalkan dirinya kepada kita? Iya. Apa? Al-Quran. Jadi kitab suci Al-Quran. Jadi kitab suci Al-Quran itu adalah, kalau kita ikuti secara saksama dari awal sampai akhir, akan mengantarkan kita kepada pengetahuan yang sempurna tentang Allah, atau ma'rifat kepada Allah secara sempurna. Karena para nabi, rasul, dan juga para imam, para maksumin adalah merupakan representasi sempurna daripada Alkitab, daripada Al-Quran, maka mereka juga adalah merupakan insan-insan suci atau insan-insan kamil. Seperti itu. Ada lagi Pak sekalian? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Saban. Ustaz, memandang pada sejarah pembunuhan Imam Hussein alaihi salam, bagaimana kita melihat peribadi-peribadi yang membunuh Imam Hussein itu dari segi batin, Ustaz? Wallahu a'lam, Ustaz. Syukran. Terima kasih banyak Pak Saban. Jadi Bapak sekalian, tadi kita lihat di sini, ini dia nih. Ya. Jadi kalau kita lihat jiwa-jiwa mereka itu ada di bawah sini Pak Saban. Jadi jiwa mereka ada di sini semuanya. Jadi dia zero dari kemanusiaan, apalagi ketuhanan. Jadi kenapa mereka zero dari sisi kemanusiaan? Karena dia zero dari sisi ketuhanan. Karena jiwa manusia itu tergantung kepada ma'rifatnya kepada Allah. Jadi yang membunuh, yang mengejar Nabi Musa Fir'aun, zero terhadap ma'rifatullah. Bahkan tidak mengakui Allah. Namrud yang membakar Nabi Ibrahim, zero daripada ma'rifatullah. Yang membunuh Imam Hussein dengan sadis di Karbala juga zero daripada ma'rifatullah. Jadi nafs mereka, jiwa mereka ada di bawah sini. Jadi mereka jiwanya ada di bawah sini semuanya, di bawah sini ya. Sedangkan para imam tadi ini seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Imam Hussein, semuanya ada di sini ya. Dia adalah pada level yang paling sempurna. Jadi seperti itu. Jadi jiwa mereka berada di sini. Ibaratnya mereka semuanya adalah busa. Tidak ada sama sekali air pada dirinya, busa semuanya. Jadi ini adalah busa saja di sini. Sedangkan di atas sini adalah hakikat. Ini adalah air yang sesungguhnya, yang dalamnya tak bisa kita ukur. Ya, seperti kata orang, air itu susah kita terka dalamnya kalau kalau sudah tidak beriak. Kalau beriak itu masih ada tandanya, itu tanda dia dangkal. Tapi kalau sudah tidak ada riaknya, maka dia akan dalam. Kita sudah hilangkan busanya, dia akan dalam. Nah, jadi begitulah jiwa mereka. Jadi jiwa mereka adalah, kalau kita menggunakan tingkatan nafs, Pak Saban pernah kita sampaikan di sini bahwa nafs ini bisa bertingkat-tingkat. Dari paling bawah namanya nafs amarah. Nafs amarah itu adalah nafs hewani. Di atasnya ada nafs lawamah. Di atasnya lagi adalah nafs marhamah. Di atasnya lagi ada nafs mutmainnah. Di atasnya lagi ada nafs radiyah. Di atasnya lagi ada nafs mardiyah. Di puncaknya ada nafs kamilah. Jadi 7 tingkatan. Nah, mereka ini adalah nafs kamilah, sedangkan mereka ini adalah amarah. Ya, seperti itulah. Dan kita lihat semuanya benar-benar menakutkan. Amarahnya amarahnya Namrud dengan membakar Nabi Ibrahim. Itu kan berarti bahwa di dalam jiwanya itu adalah api. Sampai diwujudkan di luar dalam bentuk api membakar Ibrahim. Kemudian Fir'aun, amarahnya Fir'aun itu adalah dalam bentuk senjata-senjata. Dia menggerakkan seluruh pasukannya untuk membunuh Nabi Musa. Itu adalah amarah. Seperti hewan buas. Hewan buas itu kan dengan senjatanya, senjata kukunya yang tajam, gigi-gigi taringnya. Seperti itulah Fir'aun, seperti hewan buas mengejar Nabi Musa. Begitu ya dengan Umar bin Sa'ad. Ya, seperti itulah semuanya mereka yang berada di dalam wilayah ini. Dia semuanya seperti hewan buas. Lihatlah misalnya Imam Hussein di sana, luar biasa. Mereka sudah membunuhnya dengan cara yang sangat sadis. Setelah dibunuh, diinjak-injak dengan kuda. Setelah itu dipotong kepalanya, dipisahkan kepala dengan badannya. Tidak cukup dan sampai di situ kepalanya dimasukkan ke dalam ujung tombak, baru diarak sampai kota, luar biasa. Sudah sampai di sini gimana sekalian? Ya, zero di sini. Ya, jadi pertempuran atau peristiwa di Karbala itu adalah pertempuran antara ini. Ya. Jadi di Karbala ini, Pak Bu sekalian, adalah ini. Ya, ini lawan ini. Ya.
Jadi yang di atas lawan ini, yang di ini lawan ini. Ya. Jadi di bawah sini adalah Umar bin Sa'ad, di atas adalah Imam Hussein. Ya, ini adalah di sini adalah medan Karbala sebetulnya. Ya, medan Karbala yang berjumpa di sana dua kubu. Seperti itu. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, berarti kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak. Nah, ini ada dari Pak Burhan ya, Bu Dokter ya? Ya Ustaz, ada 2. Ya, baik. Ini ada dari Pak Burhan. Zahir adalah akibat, betul. Batin adalah sebab, sudah benar. Bermakna zahir dan batin adalah sebuah kesatuan, betul sekali. Di mana yang zahir itu bagian luaran, bagian busa tadi. Perbuatan, batin, jiwa tidak dapat dilihat kecuali dimanifestasikan oleh zahir, betul. Perbuatan maksudnya di situ jiwa kita tidak bisa dilihat kecuali melalui perbuatan. Ya. Manifestasi zahir sangat terbatas, manakala perjalanan batin tidak punya batas, betul sekali. Kecuali dalam hal-hal bicara zat Allah. Zat Allah SWT hanya dapat digapai melalui rasa, betul. Jadi yang bisa menggapai alam yang sangat dalam yang disebut dengan alam batin dan sangat tinggi, alam alam iliyin itu hanya bisa digapai dengan batin. Zahir tidak bisa. Ya, dibicara tentang tentang subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengatakan subhanahu wa ta'ala, maha suci dia dan ta'ala maha tinggi, itu yang bisa mencapainya itu adalah hanya alam batin kita. Zahir kita tidak sampai ke sana. Yang bisa dijangkau zahir kita, ya pohon kelapa. Yang bisa dicapai zahir kita, ya gedung-gedung. Yang bisa dicapai zahir kita, bintang-bintang di langit. Sebatas itu saja. Tidak bisa lebih dari itu. Kemudian kalau sudah sampai di puncak, dari puncak itu adalah rasa. Nah tadi sore Bapak sekalian, tadi sore ada sedikit yang sebelum disampaikan. Kan tadi Pak Nur tadi bertanya tentang makna kata alif lam lam ha. Nah, kita tahu bahwa A-nya itu adalah anak dan sekaligus dia permulaan huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu kan permulaannya alif. Alif bata. Akhirnya apa? Akhirnya adalah ya. Sebelumnya apa? Ha. Nah, itu ha itu adalah paling tinggi kita capai. Kalau ya itu tidak bisa kita sampai. Kenapa? Ya itu adalah penggunaan dhamir untuk mutakallim. Ya, jadi kalau kita mengatakan buku pasti mengatakan kitabi. Ya, baiti, sayarati. Jadi kalau kita katakan keretaku, mobilku, sayarati. Ya, kalau negeriku, baladi. Itu ya di belakangnya. Nah, jadi ya itu menunjukkan aku, itu Tuhan di sana. Dan kita tidak bisa sampai ke sana karena maksimal kita bisa sampai kepada hak tadi itu. Nah, tetapi bagaimana kita bisa merasakan itu ya? Itu zauq. Karena kalau sudah sampai sana tidak bisa lagi. Perjalanan kita hanya sampai hak. Setelah itu kita minta Tuhan menarik kita masuk ke dalam ya-nya. Jadi arsy, arasku. Dengan cara apa? Dengan itu tadi masuk kategori mardiyah. Maka ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Baru pada khuli fi ibadi, orang-orang mencapai kategori ya ibadi, ya pada khuli jannati, ya lagi di situ. Jadi ya itu terakhir, sesuai semua yang bersandar kepada Allah langsung. Jadi begitu yang dikatakan Pak Uran. Begitu batin, lah yang mendahului zahir. Makanya jangan disebut sebagai sebab dan akibat. Makanya disebut sebagai sebab dan akibat. Betul, ya. Maka ke kata fisik dan metafisik itu juga satu, betul sekali. Jadi itu kata-kata fisik dan metafisik sebetulnya satu, bukan terpisah, ya. Dan alif lam ha itu adalah wujud, itu betul sekali, sudah sama tadi pembahasan kita. Jadi saya kira begitu. Jadi alif lam ha itu adalah wujud itu sendiri, betul sekali. Tidak ada nama lainnya kecuali wujud. Ya, kita kasih nama alif lam lam ha karena bisa kita mendekatinya dari awal alif sampai kepada ha yang paling tinggi sebelum ya. Sudah benar sekali. Kemudian berikutnya lagi persoalan kedua atau pertanyaan kedua, kita tahu dosa akan menjadi hijab pada penglihatan batin, betul sekali. Persoalannya apakah dosa sekecil apapun juga menjadi hijab? Jawabannya iya. Sekecil apapun dosa tetap menjadi hijab.
Nah, cuma kalau perbuatan dosa inilah yang coba kita selalu hilangkan dengan memperbanyak istighfar. Jadi setiap saat kita istighfar. Kalau kita selesai sholat, istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Bahkan kalau bisa kita baca sampai 70 atau 100 kali. Astagfirullah wa atubu ilaih. Kita tahu jemaah sekalian, kalau kita Ramadan biasanya tuh Ramadan, kita ada salat Lailatul Qadar. Setelah salat Lailatul Qadar itu, kalau kita setelah 2 rakaat, nah kita baca itu astagfirullahaladzim, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Itu juga yang kita baca kalau kita habis salat Idul Fitri atau Idul Adha biasanya. Jadi selalu kita astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Ya, jadi terutama kalau kita sujud biasanya. Kenapa? Karena dosa-dosa kecil kita itu menghalangi juga mata batin kita untuk menyaksikan kedalaman alam batin yang sangat indah itu. Ya, seperti itu. Mas sekalian, kalau tidak ada lagi, kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Ya. Afwan Ustaz. Silakan, Pak. Apakah kita bisa tahu Ustaz itu nafsu kita sudah meningkat atau masih di tingkat yang sama? Afwan Ustaz. Baik, terima kasih banyak. Jawabannya sebetulnya bisa, asalkan kita rajin melihat ke dalam diri kita. Makanya Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fi anfusikum afala tubsirun, di dalam diri kalian kenapa tidak perhatikan? Jadi kita perhatikan diri kita. Setiap kita selesai satu hari, kita perhatikan. Pernahkah kita tadi marah? Pernahkah kita mengeluarkan kata-kata yang masih kasar? Nah, itu bisa kita evaluasi. Kalau kita masih gampang marah, masih gampang mengeluarkan kata-kata yang kasar, berarti state kita itu, keadaan kita itu, atau level kita itu, makom kita masih di bawah, Pak Hadi. Masih di level nafs amarah namanya. Nafs amarah. Ya, kalau kita sudah tidak marah lagi, tidak gampang marah lagi, tetapi sudah mulai muncul yang namanya penyesalan-penyesalan. Setiap kita marah, kita menyesal. Setiap kita mengeluarkan kata kasar, menyesal lagi. Ya Allah, saya tadi menggunakan kata kasar kepada orang itu, apalagi kepada orang dekat kita, istri, suami, dan sebagainya. Itu namanya naik sedikit. Nafs lawama. Lawama artinya apa? Hadi adalah menyesal. Jadi sudah mulai menyesal. Kalau amarah tadi nggak menyesal, orang bahkan kalau nafsnya masih amarah, senang malah dia tadi. Dia senang kalau memarahi orang. Dia senang kalau bersikap kasar kepada orang, bahkan diceritakan kepada orang-orang. Tadi itu di jalan saya marahi dia. Saya sebut dia sebagai hewan-hewan, kan begitu. Nah, jadi itu adalah merasa bangga kalau melakukan kesalahan. Itu di nafs amarah. Kalau naik sedikit, peringkatnya kedua, nafs lawama, menyesal. Setiap dia melakukan kesalahan, menyesal, astagfirullah, selalu mengurut dada lagi. Saya tadi marah, saya tadi mengeluarkan kata-kata yang kasar. Setiap selesai berkata-kata, evaluasi, muhasabah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Nah, setelah itu kemudian mulai memiliki cinta dan kasih sayang, kasihan kepada orang-orang. Mulai memiliki rasa ibah kepada orang. Mulai rasa kasih kepada orang-orang di sekitarnya. Ya, dia mengasihi. Dia mulai kasihan kepada orang yang tidak mampu, orang miskin, orang papa, orang cacat, anak yatim. Dia mulai kasihan kepada istrinya, kepada suaminya mencari nafkah setiap hari, banting tulang. Dia mulai kasihan kepada anak-anaknya yang harus yang lahir tanpa dia minta, tapi oleh orang tuanya sendiri yang melahirkannya. Jadi begitulah dia kasihan kepada apapun. Jadi merasa penuh dengan kasih sayang kepada sesama. Bahkan kasihan kepada siapa? Kepada orang beragama lain. Dia memiliki kasihan kepada agama lain. Bukan kasihan karena beragama Kristen, bukan. Tetapi kalau orang Kristen menderita, dia ikut kasihan kepadanya. Dia penuh dengan cinta dan kasih sayang. Pada level kedua ini namanya, yang ketiga ini namanya nafs marhama. Marhama itu dari kata rahima. Sudah mulai mengasihi, mencintai orang. Jadi dasar perbuatannya, interaksi sosialnya atas dasar cinta, bukan atas dasar kepentingan saja, bukan atas dasar profit saja, bukan atas dasar benefit saja, tetapi atas dasar cinta dan kasih sayang. Itu sudah level ketiga, marhama namanya. Nah, kalau sudah lolos dari sini, apapun yang terjadi di sekitarnya sudah merasa tenang, tidak merasa terganggu lagi kalau di
diejek oleh orang. Tidak merasa terganggu lagi kalau direndahkan oleh orang lain. Nah, kalau kita masih terganggu kalau direndahkan orang lain, kita tiba-tiba marah karena merasa direndahkan, merasa dihina, berarti kita masih di level kedua tadi, lawama namanya. Tapi kalau sudah masuk pada level yang ketiga, atau yang keberapa tadi, yang keempat, mutmainnah, itu kita tidak merasa terhinakan dengan dihina, tidak merasa terangkat dengan dipuji, begitu. Tidak merasa tersudutkan apabila kita diejek, dan tidak merasa tidak merasa hebat hanya karena memiliki kelebihan-kelebihan. Itu namanya mutmainnah. Jadi sudah tenang. Ya, sudah tenang seperti permukaan danau, still, tenang ya. Kalau tenang, itu sudah mulai bening, itu kelihatan hati. Seperti kalau misalnya danau itu tenang, kolam itu tenang, pasti kelihatan ke bawah, itu pasti kelihatan dasarnya. Nah, setelah itu kemudian sudah mulai menerima bahwa semua yang menimpa dirinya itu adalah merupakan caranya Tuhan untuk mendekatkan dia kepadanya. Jadi dia reda dengan apapun yang menimpanya. Reda. Nah, ketika sudah reda dengan apapun yang menimpanya, dan itu berlangsung lama, menunjukkan kesabarannya di situ, lalu kemudian Allah terlibat, mengangkatnya ke bawah dengan keridhaannya Allah, namanya mardiyah, nah maka itu sudah mencapai derajat mukarrab namanya, mukarrabin, sudah mukarrabin. Jadi kita bisa mencapai derajat mukarrabin, kita tidak bisa mencapai derajat mukhlasin, tapi mukarrabin bisa, terdekatkan bisa, ya. Nah, begitulah sampai pada tingkat yang para nabi dan rasul, insan kamil, tidak ada lagi kecuali Allah pada dirinya. Nah, inilah di level ke-6 tadi, sebelum sampai pada insan kamil, itu sudah seperti dikatakan Bunda Zainab, adalah mara'aitu illa jamila. Tidak ada lagi yang kusaksikan kecuali keindahan. Kenapa? Karena apapun yang terjadi, bersikap redho semuanya. Ada lagi Bapak sekalian? Kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Semoga Bapak Ibu semuanya senantiasa dilapangkan jiwanya untuk memahami Allah SWT dengan ma'rifat yang sebenar-benarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.